Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekarang saya akan membahas materi tentang postmodernisme dan kondisi masyarakat postmodern. Eh, sejak awal perahu kedua abad ke-20 Masehi, tepatnya pada kirasan tahun 1960-an, postmodernisme telah muncul sebagai diskursus kebudayaan yang banyak menarik perhatian. Berbagai bidang kehidupan dan disiplin ilmu seperti seni, arsitektur, sastra, sosiologi, sejarah, antropologi, politik, dan filsafat hampir secara bersama memberikan tanggapan terhadap tema postmodernisme. Istilah postmodernisme merujuk Ihab Hassan di penggunaan pertama kali dalam dunia intelektual oleh Feodor de Onis, seorang kritikus seni pada tahun 1930. Dalam tulisannya Antropologia de Ain Fosia Española e Postmoderni Hispanoamericana, untuk menunjuk kepada reaksi Monnier terhadap era modernitas saat itu. Istilah ini kemudian sangat populer di tahun 1960-an ketika seniman-seniman muda menulis dan kritikus seni seperti Hassan, Rauschenberg, Kage, Barthelme, Wilder, dan Sontag menggunakannya sebagai nama gerakan penolakan terhadap seni modernisme lanjut. Seni postmodern memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan seni modernisme lanjut. Beberapa ciri seni postmodern di antaranya adalah hilangnya batas antara seni dan kehidupan sehari-hari, runtuhnya distingsi antara budaya tinggi dan budaya massa atau populer, maraknya gaya eklektis dan campur aduk, munculnya kistis, parodi, paskiste, kam, dan ironi, merosotnya kedudukan penciptanya seni saat adanya asumsi seni sebagai pengolahan virtual art. Verhoeven 1988. Penggunaan istilah postmodernisme dan berbagai turunnya selanjutnya perlahan-lahan mulai menyentuh bidang-bidang yang lain. Dalam bidang arsitektur, istilah postmodernisme mengacu kepada perlawanan bentuk-bentuk arsitektur modern. Arsitektur modern dikenai dari ciri-ciri yang menonjolkan keteraturan, rasionalitas, objektif, praktif, ruang isotripis, dan etika mesin, di mana prinsip bentuk mengikuti fungsi menjadi dewa. Arsitektur postmodernisme sebaliknya menawarkan konsep bentuk asimetris, ambigu, naratif, simbolik, terpiu, penuh kejutan dan variasi, equivokal, penuh ornamen, metamorf, serta akrab dengan alam.
Sismanto 1994. Doktrin bentuk mengikuti fungsi dibalik menjadi fungsi mengikuti bentuk. Jika modernitas dipahami sebagai kurun waktu sejarah yang berkembang semenjak era Renaissance, maka postmodernitas adalah kurun waktu sejarah yang seringkali dikatai dengan perubahan realitas dunia sesuai peran dunia. Postmodernitas ditandai dengan lahirnya totalitas struktur sosial baru, perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, serta bentuknya masyarakat komputerisasi, dunia simulasi dan hiperrealisasi. Postmodernisme dengan demikian adalah metode analisis kritis yang mencoba membongkar mitos dan anomali paradigma modernisme, membuka ironi, intertekstualitas dan paradoks, mencoba menemukan suatu teori masyarakat postmodern atau postmodernitas dan menggambarkannya dalam realitas sosial yang ada dalam masyarakat kontemporer barat dewasa ini. Merujuk Akbar Ahmed dalam bukunya Postmodernisme dan Islam 1992, terdapat 8 ciri karakter sosiologi postmodernisme. Yang pertama, timbulnya pemberontakan secara kritis terhadap proyek modernitas, kemudahannya kepercayaan pada agama yang bersifat transender dan semakin diterimanya pandangan pluralisme, realistisme, kebenaran. Yang kedua, meledaknya instrumen media massa, sehingga ia seolah merupakan perpanjangan diri sistem indera, organ dan saraf manusia. Kondisi ini pada gilirnya menjadikan dunia dan ruang realitas kehidupan terasa menyempit. Lebih dari itu, kekuatan media massa telah menjadi agama dan Tuhan barunya menentukan kebenaran dan kesalahan perilaku manusia. Yang ketiga, munculnya radikalisme etnis dan keagamaan. Fenomena ini muncul sebagai reaksi manakala orang semakin merangkul kebenaran ilmu, teknologi dan filsafat modern dan dinilai gagal memenuhi janji emansipatoris untuk membebaskan manusia dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, munculnya kecenderungan baru untuk menemukan identitas dan apresiasi serta keterkaitan romantisme dengan masa lampau. Yang kelima, semakin menguatnya wilayah perkotaan sebagai pusat kebudayaan dan sebaliknya, wilayah pedesaan sebagai daerah pinggiran. Pola ini yang berlaku bagi menguatnya dominasi negara maju dengan dunia pertama atas negara perkembangan negara dunia ketiga. Yang keenam, semakin terbukanya peluang bagi pelbagian kelas sosial atau kelompok minoritas untuk mengemukakan pendapat secara lebih bebas dan terbuka. Dengan kata lain, era postmodernisme telah turut mendorong proses demokrasi. Yang ketujuh, munculnya kecenderungan bagi tumbuhnya
ekletisme dan pencampuradukan sebagai diskursus nilai keyakinan dan potret spiritualitas, sehingga sekarang sulit untuk menempatkan suatu objek budaya secara ketat pada kelompok budaya tertentu secara eksklusif. Yang kedelapan, bahasa yang digunakan dalam diskursus postmodernisme seringkali mengesankan tidak lagi memiliki kejelasan makna dan konsistensi, sehingga bersifat paradoks. Ahmed 1992. Sementara itu, sejumlah kalangan memandang postmodernisme sebagai bagian dari proyek modernisme yang belum usai. Misalnya Jürgen Habermas dan Mazhab Frankfurt generasi kedua. Namun sejumlah kalangan yang lain memandang postmodernisme sebagai penolakan radikal terhadap nilai dan asumsi-asumsi modernisme. Misalnya Leitroth, Derrida, Foucault. Postmodernisme juga sering ditunjukkan pada berbagai fenomena realitas masyarakat kontemporer dewasa ini sebagai masyarakat post-industri. Sekian itu saja yang saya ketahui tentang postmodernisme dan kondisi masyarakat postmodern. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.